persembahan yang hidup adalah kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan seluruh tenaga kita kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan pujian kita, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Thank
Walaupun kita tidak tahu ya, kita bisa melihat dengan iman Bapak Ibu bahwasanya Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kita, dan masa depan sungguh adalah masa depan. Walaupun banyak problema, walaupun banyak masalah di dalam kehidupan kita, tapi percayalah, firman Tuhan yang Tuhan akan menjawab.
pribadi yang mengenal hatimu.
Kami percaya Tuhan, ketika kami naikkan puji-pujian kami, biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Ntar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengar, jauhkan pejahat yang akan mempengaruhi kami, sehingga firman Tuhan boleh kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ketiga, dimulai ayat yang 14 sampai 21. Yohanes pasalnya yang ketiga, dimulai ayat yang 14 sampai 21. Saya akan membacakan bagi kita firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kita mau menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan tema keselamatan diberikan Tuhan kepada manusia melalui iman kepada Yesus. Keselamatan diberikan Tuhan kepada manusia melalui iman kepada Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika seseorang belum mengerti akan apa yang dia lihat, akan apa yang dia dengar, maka dia akan mencari informasi atau kabar yang lebih akurat atau pengetahuan yang lebih lengkap, sehingga tidak ada tanda tanya dalam kehidupannya. Orang yang belum mengerti akan terus mencari sampai dia mengerti dari ketidaktahuannya. Sama seperti anak sekolah, ketika guru-gurunya selesai mengajar, maka guru pasti bertanya, ada yang tidak mengerti? Murid yang berhasil, siswa yang berhasil, dia akan angkat tangan. Dia angkat tangan bukan menyatakan dia bodoh, tetapi dia ingin lebih mengetahui. Dia ingin lebih gurunya memberikan keterangan sehingga dia benar-benar paham akan ilmu yang disampaikan oleh bapak dan ibu gurunya. Jadi bagi mahasiswa, murid-murid, ketika kita bertanya kepada guru, bukan kita bodoh, tetapi karena kita adalah
siswa yang mau tahu. Sehingga Bapak Ibu, ketidaktahuan kita menjadi tahu. Artinya sudah kita tanya, sudah kita teliti dan kita cari informasi yang akurat, sehingga tidak ada lagi kebimbangan akan apa yang kita serap, yang kita dengar. Inilah yang dilakukan oleh Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Nikodemus adalah seorang Farisi yang memimpin agama Yahudi. Pasti Nikodemus sebagai Farisi, dia mengetahui kitab-kitab Perjanjian Lama. Nikodemus juga mengetahui seluruh hukum Taurat, karena dia adalah pengajar bagi orang-orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu, walaupun Nikodemus seorang pemimpin Yahudi, seorang Farisi yang mengetahui Perjanjian Lama dan hukum Taurat, dia tetap tidak mengerti akan kehadiran Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan manusia. Nikodemus tidak mengerti kenapa Allah menyelamatkan manusia, kenapa anak manusia harus mati di kayu salib. Kalau kita baca Bapak Ibu Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai 13 ayat sebelumnya, ada percakapan dialog antara Nikodemus dan Yesus. Dari percakapan mereka, sesungguhnya Nikodemus ingin mengerti keselamatan yang ada di dalam Yesus, sehingga tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam hidupnya. Bapak Ibu, Yesus jawab pada ayat yang ke-14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus tahu, Nikodemus tahu kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dia tahu peristiwa di mana Musa meninggikan ular tembaga. Di tengah-tengah bangsa Israel, agar setiap orang yang melihat ular tembaga itu tidak binasa. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka marah kepada Tuhan, mereka marah kepada Musa, sehingga Allah murka kepada mereka dengan mengadakan ular tedung, sehingga setiap orang yang dipandu ular tedung itu akan binasa. Nikodemus tahu pasti cerita itu. Tetapi ketika Allah mengasihi umat Israel, Allah memerintahkan Musa, Musa, dirikanlah ular tembaga di padang gurun, sehingga setiap orang yang melihat ular tembaga itu, walaupun dia dipandu ular tedung, dia akan tetap hidup dan tidak binasa. Sama seperti anak manusia akan ditinggikan. Ini menunjukkan peristiwa salib. Anak manusia akan ditinggikan, sehingga setiap orang yang percaya kepada salib ini akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Tanpa anak Allah ditinggikan, tanpa Yesus mati di kayu salib, kita akan binasa. Semua kita akan dilenyapkan ke dalam maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa Bapak Ibu Allah mengutus anaknya yang tunggal? Karena kasih-Nya yang begitu besar.
kepada kita. Bangga menolong ibadah kita. Besar kasih Tuhan melihat kita manusia sebagai ciptaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan, bukan karena doa, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih Tuhan. Coba baca tadi Efesus 2 ayat 8. Ada yang bawa Alkitab? Epistel kita tadi. Efesus 2 ayat 8. Amin. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah kepada kita. Bapak Ibu, ini yang membedakan kita dengan kepercayaan lain. Mereka sibuk mengumpulkan amal, perbuatan baik. Bapak Ibu jangan pernah berpikir ketika aku mencuri dan aku berbuat baik, maka dosa mencuriku akan dihapus. Tidak. Dosa mencuri dihapus hanya karena kasih Allah melalui Kristus Yesus, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena Yesus yang mati di kayu salib yang menebus dosa kita sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, jadi orang guru perlu kita berbuat baik? Perlu. Tandanya kita diselamatkan berarti kita harus berlomba-lomba berbuat baik. Amin. Itu tandanya. Tetapi tanpa iman terlebih dahulu kepada Yesus, perbuatan baik kita itu akan percuma karena iman kita belum tertuju kepada Kristus yang mati di kayu salib yang menyelamatkan dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tandanya kita telah diselamatkan adalah kita melakukan kebaikan. Bukan karena kita mau dipuji orang, tetapi bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus benar-benar mengajarkan pengajaran yang benar-benar mendasar kepada Nikodemus. Karena apa? Ketika pemimpin dipengaruhi, ketika pemimpin mengerti akan iman kepada Yesus, maka orang yang dipimpin Nikodemus akan juga dapat dipengaruhi Nikodemus. Artinya peluang Yesus untuk menjangkau orang Yahudi semakin besar ketika pemimpin Yahudi yang bernama Nikodemus dapat percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika kita selamat, ya, kita semua berpengharapan. Ini orang Kristen, pengharapan Yesus datang menghakimi kita, kita masuk kerajaan Allah. Kita punya pengharapan. Kita berada dalam kerajaan yang telah disediakan Allah. Tetapi apakah kita tetap taat dan setia sampai akhir? Ini yang menjadi pergumulan bagi kita. Pernahkah kita bertanya, Bapak Ibu, merenung iman percaya kita, kemana ketika aku sudah mati? Kemana Bapak Ibu? Pernahkah kita memikirkan jauh ke depan? Itu dia Maha.
kemana kita Bapak Ibu? Semua pekerjaan kita, ibadah kita, doa kita, pujian kita, pasti Bapak Ibu semua rindu masuk kerajaan Allah. Semua kita rindu. Semua kita rindu masuk surga. Ketika Yesus datang menghakimi kita, semua kita pasti mempunyai kerinduan. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ingat Yohanes 3 ayat 16, percayalah kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayailah. Dialah yang menyelamatkan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, bukan karena kita bersosial di masyarakat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Basa-basa di mata kita. Kita maluan siang dosa. Basa-basa di Tuhan. Apa yang mau kita renungkan Bapak Ibu dari firman Tuhan? Yang pertama, ketika kita diselamatkan di dalam Yesus dan kita berpengharapan memperoleh keselamatan itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai terang. Perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, termasuklah di dalamnya segala bentuk perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, jangan pernah lagi menyebutkan aku berbuat baik agar ada amalku di surga. Jangan Bapak Ibu. Kita bukan karena amal diselamatkan, tetapi karena anugerah kasih Tuhan. Jadi kalau pernah sempat mengatakan itu, aku berbuat baik agar aku masuk surga, bertobatlah. Gumulinya Bapak Ibu, perbuatan baik itu kita akan sia-sia sebelum kita benar-benar percaya kepada Yesus. Sia-sia. Yang kedua, sampaikanlah berita keselamatan di dalam Yesus kepada seisi rumah kita. Sampaikanlah Bapak Ibu berita keselamatan kasih Tuhan yang begitu besar kepada seisi rumah kita. Apalagi yang di rumahnya masih banyak anak-anak yang bisa dibentuk imannya. Sampaikan kepada anak yang masih kecil, Yesus itu Tuhanmu, Yesus itu Juru Selamatmu. Tanpa Yesus kau tidak dapat masuk surga. Sampaikan Bapak, sehingga ketika pertumbuhan jasmaninya bertumbuh dan berkembang, dia juga akan ingat itu pesan guru sekolah minggunya, guru agama Kristen di sekolah, baik itu pesan orang tuanya, sehingga dia tidak gampang-gampang meninggalkan kepercayaannya. Sampaikan Bapak. Kalau sudah kita sampaikan, tetap anak kita mati hidup, biarlah urusan Tuhan dengan anak kita. Yang penting kita sebagai orang tua sudah memberitahu berita keselamatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dan yang ketiga, tetap setia memuji Tuhan, tetap setia berdoa kepada Tuhan, karena itu adalah bentuk kita untuk bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan Bapak Ibu bukan karena harta kita banyak, bukan karena kita menolong orang setiap Natal kita tolong 50 juta. Oh masuk surga si anu, tiap tahun kan nyumbang, belum tentu Bapak Ibu. Bukan karena itu, tetapi karena iman kita. Kita ingat bagaimana kisah yang disalib itu 2 orang. Ingat ya, yang satu mengatakan, Yesus ingat aku ketika engkau naik ke surga. Sejak saat ini juga engkau bersama-sama aku ke
karena imannya kepada Yesus, dia memperoleh keselamatan. Iman Bapak Ibu. Jadi iman adalah kata kunci bagi orang Kristen, kita orang percaya, untuk memperoleh keselamatan. Iman itu gak bisa diteorikan, iman itu gak bisa ditulis, iman itu gak bisa dicontohkan. Bapak Ibu minta pertolongan Roh agar Roh itu membuat kita mengerti apa arti keselamatan di dalam Yesus. Panjang lebar pun Bapak Ibu saya sampaikan, kalau tidak Roh menggerakkan hati Bapak Ibu memperoleh keselamatan itu, sulit hati ini terbuka. Tetapi biarlah Roh Kudus memberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan untuk melakukan segala perbuatan yang dikehendaki Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kasih karunia Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menebus dan memberikan keselamatan buat kita. Untuk itu, biarlah setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Sambil memberikan persembahan,